selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman pendengar semuanya. Kenalin, nama aku Lydia. Selamat datang nih teman-teman di podcast Sajak Dara episode pertama. Nah, di episode pertama Sajak Dara kali ini kita kedatangan dua pembicara kece banget, yaitu Kak Sarah dan Kak Haliza. Kedua pembicara kita ini merupakan mahasiswi aktif Fakultas Hukum Universitas Pajajaran yang bakal ngebahas tentang pentingnya perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan seksual dan victim blaming. But, sebelum kita mulai podcastnya lebih jauh nih teman-teman pendengar, aku mungkin mau nyapa kedua pembicara kece kita pada hari ini. Tapi aku mau mulai dari Kak Sarah dulu nih. Halo Kak Sarah, apa kabarnya Kak? Halo Lid, Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah, syukurlah kalau Kak Sarah baik-baik aja ya teman-teman. Dan Kak Sarah juga udah bersedia buat ngeluangin waktu serta hadir di podcast 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan Eva Unpad ini. Makasih banyak Kak Sarah. Nah, kalau Kak Haliza apa kabarnya nih Kak? Baik juga. Lydia gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, aku baik-baik aja dan masih di rumah aja sih Kak, karena nggak bisa kemana-mana kan Kak. Tapi syukur nih teman-teman pendengar semuanya, Kak Haliza ternyata juga sehat-sehat aja. Semoga Kak Haliza, Kak Sarah, dan kita semua tentunya tetap berada di kondisi yang sehat-sehat aja, dan tetap bisa beraktivitas produktif meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama, karena aku yakin banget teman-teman pendengar setia kita udah nggak sabar buat dapet insight dan juga informasi baru nih. Oke, aku mulai dari pertanyaan basic dulu ya, Kak. Kalau menurut Kak Sarah sama Kak Haliza nih, apa sih, Kak, yang dimaksud dengan pelecehan seksual dan apa aja hal-hal yang termasuk dalam ranah pelecehan seksual itu sendiri? Mungkin bisa dari Kak Haliza dulu kali ya, Kak? Ini mungkin banyak banget nih kalau misalnya mau ngejawab pertanyaan ini, akan ada banyak definisi mengenai pelecehan seksual. Cuman mungkin aku mau merujuk kepada naskah akademik dari RUU penghapusan kekerasan seks aja mungkin ya. Jadi sederhananya yang aku pahami itu ada dua nomenklatur, namanya ada kekerasan seksual dan ada pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual itu sendiri merupakan sebuah tindakan yang tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Nah, in the bigger frame-nya ini dinaungin sama definisi kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual ini lebih banyak ragam jenisnya gitu. Dan pelecehan seksual itu artinya jadi sebagai salah satu tindakan atau perbuatan dari jenis kekerasan seksual itu sendiri. Mungkin seperti itu, Lydia. Oke, jadi itu tadi dia teman-teman sedikit pandangan nih dari Kak Haliza tentang apa itu pelecehan dan juga kekerasan seksual. Kalau menurut Kak Sarah sendiri gimana Kak? Oke, thank you Lid. Mungkin tadi secara gambaran umum udah dijelasin sama Haliza ya. Jadi kalau kita bicara soal pelecehan seksual, ini sebenarnya harus kita ketahui dulu di awal, bahwasannya ada bedanya loh antara sexual violence, sexual assault, dan sexual harassment di sini. Nah, dalam hal ini, pelecehan seksual, seperti yang Haliza bilang tadi, ada dua nomenklatur yang berbeda kan. Nah, pelecehan seksual di sini merupakan bagian dari kekerasan seksual. Artinya, kekerasan seksual mencakup hal yang lebih umum. Nah, sama seperti Haliza tadi, mungkin merujuk ke RUU PKS yang belum disahkan itu ya. Yang dimaksud kekerasan seksual di sini pada intinya adalah setiap tindakan terhadap entah itu reproduksi, hasrat seksual ataupun tubuh seseorang yang dimana itu tanpa kesepakatan atau bertentangan dengan kehendak seseorang. Artinya dilakukan secara paksa terhadap tubuh, reproduksi ataupun hasrat seksual itu yang menyebabkan yang berupa entah itu penyerangan, entah itu sebuah hinaan atau apapun itu yang mengakibatkan penderitaan, entah itu pada psikis, fisik ataupun seksualitas itu sendiri. Nah, pelecehan seksual di sini unsur-unsur tindakannya sebenarnya serupa sama kekerasan seksual karena merupakan bagian dari sana kan. Namun secara khusus kalau untuk pelecehan seksual sendiri, ini unsur-unsur tindakannya ada perbuatan yang baik itu fisik ataupun non fisik, artinya di sini verbal masuk ya teman-teman, nggak harus selalu sentuhan tubuh. Di mana ini berkaitan dengan hasrat seksual dan mengakibatkan dihinakannya, dipermalukannya atau terintimidasinya seseorang. Nah, mungkin sedikit ya Lydia, yang menjadi unsur terpenting nih
dari tindakan baik itu kekerasan maupun pelecehan itu ada satu, yaitu konsen atau persetujuan, suatu keputusan afirmatif secara sadar, sukarela, dan tanpa paksaan seseorang atas tindakan yang dia terima. Jadi ini salah satu unsur terpenting dalam tindakan seksual. Ada atau enggak sih persetujuan dari orang itu? Ketika tidak, artinya ini, ketika tidak dan berhubungan dengan hasrat seksual, ini bisa memenuhi unsur kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu sendiri. Jadi sebenarnya sexual activity itu nggak salah. Yang menjadi salah itu ketika tidak adanya persetujuan dari salah satu pihak atas sebuah tindakan itu. Mungkin bigger frame-nya dari aku seperti itu. Baik, berarti sebenarnya Kak Haliza dan Kak Sarah ini punya pijakan yang sama ya, yaitu pada rancangan Undang-Undang PKS yang walaupun belum disahkan, tapi sudah sedikitnya bisa menjadi acuan untuk kita dalam mencari tahu apa itu pelecehan serta kekerasan terhadap seksual seperti itu. Oke, kalau tadi kita udah bahas mengenai definisi nih Kak, sekarang aku mau minta kesediaan Kakak buat ngasih contoh konkret dari hal-hal apa aja yang termasuk dalam ranah pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual ini sendiri. Kalau tadi udah dari Kak Sarah dulu, udah dari Kak Haliza duluan maksudnya, sekarang kita lanjut ke Kak Sarah kali ya Kak. Oke, mungkin kalau kita bicara soal jenis-jenisnya, di RUU PKS pun ada 9 jenis sebenarnya. Salah satunya ada pemerkosaan. Tapi kalau bicara RUU PKS kan ini belum tersahkan ya teman-teman ya. Dan untuk pengaturan sendiri yang berlaku di Indonesia ini juga masih menyebar sebenarnya di berbagai peraturan. Salah satunya di KUHP itu sendiri, termasuk di dalamnya pemerkosaan. Jadi intinya ini luas banget. Tadi kan unsur-unsurnya pun aku bilang nggak selalu secara fisik, tapi secara verbal. Nggak selalu harus, misalkan di tempat umum, ada sentuhan ke organ tertentu di suatu biskota misalkan. Itu kan masuk unsur pelecehan seksual secara langsung ya, secara fisik. Terus jangan salah, catcalling, atau bahkan pesan-pesan lewat media sosial, mengirimkan gambar-gambar yang tidak senonoh, atau chat-chat yang terlalu menanyakan hal pribadi yang mengarah ke konteks seksual, itu pun memenuhi loh unsur pelecehan seksual itu sendiri. Ingat, gak hanya fisik, tapi juga verbal. Tapi yang menjadi sekarang juga PR untuk kita semua adalah ketika memang memenuhi unsur-unsurnya, tetapi juga belum ada payung hukum yang mengikatnya, juga bagaimana korban mau meminta perlindungan gitu loh. Ya nggak sih? Jadi sebenarnya ya kalau mau ngomongin jenis-jenis luas banget, banyak banget, tapi kan yang menjadi catatan sekarang mana yang berlaku gitu loh. Karena kebanyakan sekarang, Haliza mungkin nanti bisa nambahin juga, korban itu juga kalau mau ngadu nggak ada pasalnya juga jadinya kan bingung juga ya. Belum faktor lain ya yang nyebabin korban nggak berani untuk mengadu gitu. Nah, juga sedikit nambahin mungkin Lydia di sini. Kenapa akhirnya pelecehan seksual ini dianggap sepele di lingkungan masyarakat? Kita lihat ini sebenarnya berkaitan juga dengan faktor penyebab kenapa ini bisa marak pelecehan seksual ini. Kita berangkat dari data deh. 12 tahun terakhir aja, kasus pelecehan seksual itu meningkat terus. Itu pertama. Berdasarkan data juga 8 dari 10 perempuan itu jadi korban pelecehan seksual di ruang publik yang notabene harusnya dapatkan keamanan dong. Dan yang ketiga, aku juga berangkat dari catatan tahunan Komnas Perempuan. Kalau sejak tahun 2002 sampai 2019, sedikitnya nih, sehari ada 35 perempuan yang jadi korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak perempuan. Nah, jadi kalau bicara lingkup, luas banget. Bicara data, udah ada datanya seperti itu, peningkatan terus-menerus. Bicara penyebab, ini aku sedikit singgung satu lagi ya. Bicara penyebab, sebenarnya ini banyak faktornya. Payung hukum yang belum jelas juga. Terus, ya pemerintah juga yang belum optimal untuk segera mensahkan hal-hal yang seharusnya. Sama yang menjadi akar itu ya dari semuanya itu adalah edukasi seksual di negeri kita yang masih rendah, masih dianggap tabu. Baik itu sistem pendidikan dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi masih belum menjadi perhatian. Jadi itu sih menurut aku yang menjadi ruang lingkup, kenapa sering dianggap sepele, dan juga apa yang menyebabkan
efeknya terus-menerus tiap tahun. Mungkin dari aku segitu dulu aja, Mangga boleh Riza. Oke, jadi tadi dia beberapa contoh konkret dan sedikit penjelasan mengenai apa-apa aja yang termasuk dalam ranah kekerasan dan pelecehan seksual dari Kak Sarah nih teman-teman. Kalau Kak Haliza sendiri gimana nih Kak pandangannya? Oke, mungkin dari tadi Teh Sarah juga udah mulai banyak gitu ya ngasih beberapa contoh konkret bahwa sebenarnya pelecehan dan kekerasan seksual itu nggak hanya ada di medium harus misalnya intercourse dulu, tapi juga kayak catcalling dan lain-lainnya. Dan juga jangan salah gitu, di internet masa pandemi kita scrolling media sosial, itu tuh juga akan kalau misalnya kita aware gitu ya, itu tuh juga banyak pelecehan seksual yang dilakukan bukan hanya oleh laki-laki tapi juga oleh perempuannya sendiri. Mungkin kalau kemarin sempat heboh gitu di media sosial bagi para kaum rahim anget gitu ngelihat cowok-cowok ganteng terus tiba-tiba komennya kayak thirsty comments gitu kan. Nah itu tuh juga salah satu yang termasuk kepada pelecehan seksual juga, dan it happens bukan cuman ke perempuan tapi juga kepada laki-laki gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang kekerasan seksual, tentang pelecehan seksual, ini bukan hanya membahas tentang perempuannya aja, cuman ini ya general, siapapun bisa kena. Dari kalau misalnya orang-orang suka menuduh kayak perempuannya yang pakai baju seksi atau misalnya yang apa namanya selfie-nya mungkin menurut sebagian orang itu mengundang gitu quote unquote, itu juga sebenarnya dari orang justru gitu ya, kayak kita yang berpakaian misalnya udah pakai hijab sampai udah ditutup segala rupa pun ada gitu yang masih kena kekerasan seksual. Jadi bentuk dari kekerasan seksual, pelecehan seksual itu sangat apa ya, banyak ragamnya, dan itu juga terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Dan mungkin aja sadar nggak sadar kita mungkin pernah jadi bagian orang yang melakukan pelecehan seksual. Jadi untuk yang tadi ngelanjutin Teh Sarah bilang gitu, bahwa ngomongin tentang kekerasan seksual ini itu tuh harus jadi apa ya, basis edukasi orang-orang itu kan jadi kayak common sense aja gitu, sesuatu yang emang dasar, sesuatu yang emang apa namanya biasa untuk kita bicarakan, dan ini perlu untuk diedukasi terus-terusan gitu kepada orang-orang supaya jangan sampai diri kita sendiri bahkan atau orang-orang terdekat itu tuh ya menjadi orang yang promoting kekerasan seksual dan menjadi pelaku kekerasan seksual itu sendiri. Dan yang tadi aku bilang ragam, kalau misalnya balik ke pertanyaan, ragam macam pelecehan seksual dan kekerasan seksual tuh banyak banget, mulai di yang catcalling, apa namanya, kemudian yang thirsty comments juga termasuk, terus prostitusi paksa, pemaksaan aborsi, kawin sekarang juga happening gitu di Indonesia. Itu tuh juga ya balik lagi sebenarnya akan mengarah kepada dua intinya sih kalau yang aku lihat gitu ya, kepada dua hal. Yang pertama tentang konsen yang tadi udah dibahas sama Teh Sarah, dan yang kedua promoting ngomongin tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual itu juga nanti akan masuk kepada khusus is our autonomy. Jadi jangan sampai apapun yang apa ya, kayak ya tubuh ke tubuh kita, ya itu akan jadi otonomi kita. Kalau misalnya it's not based on our consent, akan jadi apa ya, ya jadi salah gitu orang untuk memaksakan kehendaknya, terutama dalam lingkup sexual things gitu. Baik, berarti banyak banget ya Kak sebenarnya hal-hal yang dapat kita kategorikan sebagai pelecehan juga kekerasan seksual. Nah, mulai dari apa tadi? Mulai dari catcalling, terus dari dirty comment, sampai tadi kekerasan dan pelecehan seksual yang menggunakan handphone atau via phone seperti itu. Next nih Kak, aku cukup tertarik tadi dengan contoh-contoh yang sudah Kakak berikan, tapi yang ingin aku pertanyakan itu kenapa sih Kak sehingga hal-hal yang tadi telah kita sebutkan itu akhirnya menjadi atau tergolong pada pelecehan dan juga kekerasan seksual. Mungkin dari Kak Haliza dulu nih, Kak. I see. Nah, banyak hal yang selama ini udah bertahun-tahun, mungkin udah ratusan tahun juga gitu, yang orang-orang itu nggak menghormati terhadap kepemilikan tubuh masing-masing orang itu sendiri, sehingga kadang apa namanya, ada beberapa orang yang melihat bahwa dirinya itu ya lebih super daripada orang lain. Mereka bisa melakukan apa ya namanya, nge-dictate tubuh seseorang untuk melakukan sesuatu gitu, sementara ya siapa lu gitu kan intinya. Nah akhirnya dari
dictatorship itu dengan adanya relasi kuasa itu tuh yang akhirnya berujung kepada orang-orang tuh ya akhirnya nggak nyaman sama tubuh dianya sendiri dan akhirnya makin banyak makin kesini gitu makin juga beragam akhirnya pressure yang seperti itu tuh berakibat kepada tidak menghargai dan justru mencelakakan bagi si korbannya. Misalnya kayak let's say kita aborsi gitu. Aborsi itu kan sebenarnya ada orang itu kan pilihan bagi perempuan yang kodratnya memang bisa untuk mengandung gitu. Untuk hamil tuh ada di perempuan. Nah, ketika seseorang itu memilih untuk hamil ya harusnya juga dihargai atau ketika bahkan dianya sendiri untuk memilih aborsi karena itu kan juga ada gitu di undang-undang di Indonesia. Kalau misalnya perempuannya tidak bersedia untuk hamil dan masih aman untuk ibu dan anak dan ternyata itu ada alasan pembenar misalnya dari perkosaan daripada ya itu merugikan kepada perempuan itu boleh diaborsi. Nah kadang orang juga kayak memaksakan kayak lo harus aborsi ya. Maksudnya gimana ya itu kan tubuh kita sendiri dan yang tahu betul bagaimana cara apa yang dikandung sama kita, apa yang terjadi pada tubuh kita ya orang itunya sendiri. Dan ketika intinya orang tidak bisa saling menghargai itu sih yang akhirnya banyak mungkin kasus kekerasan seksual dan semakin banyak pula ragam terhadap kekerasannya itu sendiri. Gitu. Oke, berarti kalau menurut Kak Haliza, hal itu tadi bisa menjadi bagian dari kekerasan seksual karena mereka tidak memberikan penghargaan ya Kak terhadap tubuh si manusia atau si victim dari pelecehan dan kekerasan seksual ini sendiri. Kalau kayak gitu, Kak Sarah gimana nih Kak? Oke, sebetulnya ini ada konteks yang berbeda ya antara kenapa akhirnya suatu tindakan itu bisa masuk atau dikategorikan ke pelecehan seksual dan kenapa itu bisa terjadi. Itu kan dua konteks yang berbeda, yang satu penyebab, yang satu unsur-unsur tindakannya itu. Nah, sebenarnya simpel kalau ditanya kenapa hal-hal itu bisa dikategorikan ke dalam kekerasan atau pelecehan seksual ya ketika unsur-unsur tindakannya itu memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam definisi kekerasan ataupun pelecehan seksual. Memenuhi sebagai suatu tindakan yang ini yang harus digarisbawahi adalah berkaitan dengan hasrat seksual. Dan tadi yang aku sempat di awal jelasin, unsur terpentingnya adalah konsen. Artinya ada pertentangan kehendak lah. Bertentangan dengan kehendak seseorang atas tindakan itu. Itu akhirnya kenapa bisa digolongkan ke sana. Jadi baik yang fisik maupun yang verbal ketika memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur ya masuk ke dalam kategori itu. Kita nggak usah ngomongin ya udah sih cuman catcalling doang sama perkosaan kan itu secara skala berbeda ya dampaknya. Namun kan ketika memang memenuhi unsur, ya masuk dong kategori ke sana. Hanya yang berbeda nanti mungkin di bagian penanganannya, penindakan terhadap pelakunya, dan lain sebagainya. Tuh. Nah, tapi kalau ditanya dalam konteks kenapa akhirnya marak dan yang meningkat terus kejadian ini, mungkin tadi sedikit menyambung yang kata Haliza juga, kesadaran sih, lebih ke yang tadi aku bilang, edukasi seksual yang rendah. Jadi selain memang kebrutalan pelaku, juga di sini pastinya berakar ke tadi edukasi seksual yang rendah. Karena gini, nggak jarang loh, baik korban maupun pelaku ini kadang nggak tahu bahwa tindakan yang dia terima atau tindakan yang dilakuin itu termasuk ke dalam pelecehan seksual. Banyak korban-korban yang baru sadar bahwa dia menerima pelecehan seksual itu mungkin setelah bertahun-tahun. Dan jangan salah, mungkin sekarang kan banyak juga yang pacaran dan lain sebagainya. Nggak berarti ketika kita memang ada persetujuan secara hubungan ikatan, itu tubuh kita adalah hak orang lain. Tubuh kita tetap hak kita sendiri gitu, mau dia pacar kita atau apapun. Kita punya hak atas kemerdekaan tubuh kita sendiri. Ketika memang kita tidak mengizinkan, ketika memang tidak ada kesepakatan dalam sexual activity ataupun tindakan yang semacamnya, ya kita berhak untuk melawan dan menolak gitu loh. Itu sih menurut aku.
Baik, berarti terdapat beberapa unsur ya Kak sebenarnya yang harus dipenuhi oleh suatu hal atau suatu kegiatan sehingga kegiatan atau hal tersebut bisa akhirnya kita kategorikan sebagai kekerasan dan juga pelecehan seksual, seperti itu. Oke, aku mau next pertanyaan nih Kak, yang menurut aku juga penting banget. Tadi kan Kakak-Kakak juga sempat nyinggung nih masalah, eee, concern masyarakat kita terhadap, hal-hal semacam pelecehan dan kekerasan seksual ini. Karena masih banyak, yang aku lihat tuh masyarakat kita tuh menganggap hal semacam ini adalah hal yang sepele seperti itu. Bahkan sering terjadi yang namanya victim blaming. Yang pengen aku tanyain itu sebenarnya kenapa sih Kak hal semacam ini atau fenomena ini bisa terjadi dan aksi atau tanggapan seperti apa sebenarnya yang kita harus tampilkan ketika ada, sebuah kekerasan atau pelecehan seksual di sekitar kita? Mungkin boleh nih dari Kak Sarah duluan. Oke, kenapa dan bagaimana kita menyikapi ya berarti. Kalau kenapa tadi sempat aku jawab, faktornya banyak, baik itu payung hukum yang belum jelas, belum kuat, pemerintah yang juga memang lambat, kemudian yang paling akarnya adalah edukasi seksual. Nah, kalau ditanya bagaimana kita menyikapi itu, ketika orang-orang menganggap sepele, ketika ada kasus pelecehan seksual, ini kan konteksnya berarti sudah terjadi ya. Nah, kalau kita kaitin dengan nomenklatur penghapusan kekerasan seksual di RUU PKS. Penghapusan kekerasan seksual itu kan segala upaya ya untuk itu mencegah, melindungi, menangani, terus memulihkan sampai menindak si pelaku. Ketika itu sudah terjadi berarti untuk mencegah kita udah lewat ya tahapannya. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan dan sikap apa yang seharusnya kita tunjukkan ketika ada kasus itu? Nah, kita sebagai masyarakat ya, menurut aku, walaupun di sini kan kita bukan lembaga yang punya kewenangan ya, bukan yang punya kekuasaan, tapi jangan salah, kita juga bisa punya andil loh dalam menangani kasus kekerasan ataupun pelecehan seksual lewat cara yang paling sederhana. Cara paling sederhana yang menurut aku yang pertama harus dilakuin itu sederhana banget, adalah rasa empati. Itu hal paling sederhana yang bisa dilakuin. Jadi jangan ada penyalahan, jangan ada penghakiman, minimal kalau nggak bisa kasih support moral, diem gitu loh. Cuman salah satu hal sederhana yang sebagai masyarakat kita bisa lakukan, tadi rasa empati, memposisikan diri sebagai korban, mendengarkan, jangan memberikan pernyataan ataupun pertanyaan yang mengarah ke penghakiman korban atau hal-hal sensitif lainnya, itu pertama. Kedua, mungkin hal konkret yang bisa kita lakukan kepada korban adalah dengan memberikan informasi kemana korban harus mengadukan itu. Karena lanjutannya adalah perlindungan hukum atau pendampingan secara psikologis. Mungkin kapasitas kita sebagai masyarakat atau temannya mungkin anggota keluarganya nggak bisa lebih jauh sampai ke sana. Makanya diarahkan kemana seharusnya. Dan mungkin ditambah oleh support moral untuk jangan takut gitu loh untuk melaporkan, karena ada perlindungan terhadap korban, terhadap saksi itu dijamin juga di sini. Karena yang sering terjadi ya korban merasa bersalah dan malah menyalahkan dirinya sendiri kan. Itu sih kalau ditanya apa yang harus kita lakukan. Karena sering terjadi gini, Lid. Ketika ada kasus pelecehan seksual, netizen yang budiman ini fokus mencari pelakunya dan ngehujat abis-abisan. Menurut aku itu kurang solutif dan memang dan kalaupun memang terbukti itu pelakunya, silahkan diproses gitu loh lewat prosedur yang ada. Kita baiknya itu fokus ke korban gitu loh, fokus ke korban, karena pengaturan tentang pelecehan seksual ini nggak hanya berkaitan dengan pelanggaran keamanan atau ketertiban loh teman-teman, tapi ini menyangkut martabat orang yang dirusak lewat keisengan dan orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Itu sih menurut aku hal paling sederhana yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat. Oke, berarti hal sesimpel memberikan dukungan moral, kemudian memberikan info-info yang kita tahu itu menjadi salah satu tindakan atau aksi ya Kak yang dapat kita lakukan dalam menghadapi fenomena yang satu ini. Kalau Kak Haliza sendiri gimana Kak? Oke, kalau misalnya dari aku mungkin mau menjawab terlebih dahulu kenapa kemudian banyak orang yang masih belum aware mungkin. Kalau kenapanya tadi Teh Sarah juga udah mention sedikit, itu akan banyak gitu faktor alasannya. Cuman
dalam posisi ketidaktahuan seseorang terhadap isu kekerasan seksual, terhadap isu pelecehan seksual yang ternyata nyata-nyatanya tuh ada gitu di depan mata dia, it happens in our reality sekarang, mau itu di virtual ataupun langsung gitu, itu kan terjadi secara verbal ataupun non verbal, yang harus dikasih apa namanya ya, yang harus kita sadarin pertama, jangan menutup telinga dan jangan menutup mata terhadap kasus yang terjadi. Ketika memang kita posisinya nggak tahu, ya baiknya untuk kita harus cari tahu gitu. Ketika dikasih tahu juga jangan apa ya, jangan batu lah ibaratnya. Jadi kayak bahkan maksudnya gerakan-gerakan yang menolak terhadap kayak enggak sih, gue nggak merasa dilecehkan gitu. Nah itu tuh bahkan justru misalnya datang dari kelompok perempuannya sendiri. Jadi kayak perjuangannya tuh memang panjang banget yang harus kita untuk kita edukasi berbagai macam orang terhadap isu ini tuh sangat banyak dan sangat ada di layer masyarakatnya. Dan ketika kita menghadapi orang-orang yang hidup dari berbagai latar belakang yang berbeda juga kan pasti akan juga cara untuk menyampaikannya juga berbeda. Tapi pada intinya adalah ketika kita udah tahu bahwa secara naluriah aja gitu. Ketika kita ngomongin masalah kekerasan seksual udah nyata-nyata itu salah gitu. Mau digimanapun, mau diperdebatkan seperti apapun, ya intinya itu perbuatan yang tidak patut, perbuatan yang juga salah. Dan ketika kita udah punya naluri seperti itu, bagaimanapun nanti caranya untuk kita paham terhadap isu ini ternyata sangat penting untuk kita bahas, ya memang pada akhirnya berujung kepada nanti kita juga sadar seenggaknya kalau misalnya kita mungkin nggak bisa melakukan sesuatu yang powerful banget gitu, cuman yang tadi kata Teh Sarah bilang meskipun kita nggak punya resource yang memadai, yang misalnya kita bukan pemerintah, kita nggak punya kekuasaan juga untuk membuat misalnya kayak udah kita sahkan RUU tentang penghapusan kekerasan seksual ini, tapi kan ada dorongan dari masyarakat dan suara kita itu didengar gitu sama siapapun pejabat yang duduk di pemerintahan saat ini. Itu di make sure juga gitu bahwa suara kita didengar dan apapun gerakan dan tindakan yang kita lakukan ya itu juga sangat membantu. At least kayak orang ditanya gitu, si korbannya yang udah merasa bahwa dia menjadi korban ditanya are you okay aja, menurut aku orang tuh kayak bisa sampai nangis misalnya, karena mungkin nggak ada pernah orang yang bertanya kepada dia bahwa apakah ini tuh tindakan maksudnya ini tuh gue yang salah atau si pelakunya sih yang salah. Kan kadang juga ketika menjadi korban, orang yang bahkan speak up dan yang vokal, yang paham betul masalah isu ini pun ketika dihadapkan dia menjadi korban itu tuh freezing gitu. Maksudnya yang dia tahu harusnya dia teriak atau dia melapor, dia mengadu, ya ketika dia dihadapkan dengan masalah ini tuh ya jadi powerless aja gitu, dia nggak bisa melakukan apa-apa, dia merasa sendirian dan harus memang mungkin bagi kita yang termasuk misalnya dari 16 hak TP ini yang movement yang bagus banget untuk mengedukasi orang-orang banyak, di kalangan mahasiswa FH Unpad lah terhadap isu ini tuh, tentang isu kekerasan seksual ini. Ya dengan hadirnya orang-orang support sistemnya yang bagus, teman-temannya yang peduli, keluarganya juga yang mendukung bahwa ya yang salah itu adalah si pelaku dan kita fokus terhadap pemulihan korban ini, yang menurut aku juga sangat membantu banget bagi korban. Jadi kalau faktor yang tadi aku bilang sangat banyak, tapi cara seenggaknya the way kita menghadapi si korbannya ini sih yang menurut aku kayak ya udah kita treatment benar-benar mendengarkan korban, karena kita posisinya ibarat kan nggak pernah tahu gimana, kita juga amit-amit juga nggak mau merasakan menjadi korban, dan itu kan sesuatu hal yang di luar kehendak kita, dan korban pun nggak pernah memilih dan nggak pernah meminta gitu. Kalau dia bisa memilih untuk tidak jadi korban ya nggak mau gitu, cuman kan itu ibaratnya sesuatu hal yang di luar keadaan dia, sesuatu hal yang tidak diinginkan, dan ketika dia merasakan itu dampak yang dia rasakan itu kan luar biasa, ya stres, ya nangis, ya trauma, mungkin bisa sampai ke physical impact-nya gitu. Mungkin dia bisa self-harming, dia merasa useless, dia merasa nggak punya masa depan, and it's real gitu. Itu ada di orang-orang yang
jadi korban, dia bahkan sampai nggak mau sekolah, dan orang yang jadi pelaku bisa hidup dengan enak, dengan bebas, merasa masih punya dunia dan merasa aman di dunia ini, itu kan jahat banget gitu. Dan ketika kita menyalahkan korban, itu mah gara-gara lu pakai bajunya nggak bener sih gitu, dengan omongan yang mungkin kita nggak juga bermaksud untuk ngomong gitu pun ternyata disampaikan ke korban, kan ya salah juga gitu. Ya ngapain lu ngomong kayak gitu kalau misalnya lu nggak keadaannya. Intinya ya tadi benar kata Teh Sarah, kita harus punya empati yang lebih besar, dan jangan juga, maksudnya apa ya, kita nggak bisa bilang jangan juga, cuman kalau misalnya kalian emang punya, ya just being human aja gitu. Ketika kalian jadi manusia, ya belajarlah memanusiakan manusia gitu. Ngelihat korban yang lagi patah-patahnya gitu, lagi down-downnya, ya harus disemangatin dan perlakukanlah, maksudnya offer bantuan sebisa kalian gitu. Kalau misalnya kalian bisa bantu sampai mengikuti kasusnya, bisa sampai mengadvokasi, itu lebih bagus. But at least kalau misalnya kalian tidak mempunyai resource itu, ya bantu untuk si korbannya ini seenggaknya bisa hidup kembali gitu. Baik, berarti kalau dari Kak Haliza nih, hal yang paling utama itu adalah dengan menjadi support system yang baik dan yang benar ya Kak, agar si victim dari pelecehan dan juga kekerasan seksual ini tetap merasa mereka memiliki hidup, even mereka udah menjadi korban dari pelecehan dan juga kekerasan seksual seperti itu. Tapi ya Kak, kan tidak semua aksi yang kita lakukan itu bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Dan ketika aksi tersebut tidak bisa diterima baik oleh masyarakat, tentunya korban yang tadinya kita ingin lindungi jadi tidak bisa dilindungi nih Kak. Nah, kalau semacam ini terjadi, hal apa lagi sih Kak yang bisa kita lakukan mungkin sebagai mahasiswa or as masyarakat biasa seperti itu? Dari Kak Haliza duluan Kak. Oke, kalau misalnya dari aku sih intinya sadar diri aja sih. Maksudnya jadi mungkin orang nggak sadar gitu ya dia melakukan kesalahan. Cuman ya ketika yang tadi aku bilang, hal sekecil misalnya kayak menegur orang jangan ngomong sembarangan gitu. Maksudnya kan kayak apa ya, itu basic aja sih. Maksud aku ketika kita jadi manusia kan kita selesai norma sosial di dalamnya gitu. Maksudnya kayak zaman dulu banget itu tuh orang sangat berhati-hati kalau mau ngomong ke orang, sampai memperlakukan ibaratnya tamu aja, alasannya kan sampai kayak tamu itu sangat dihargai karena kita pernah tahu si tamu ini dari mana, orangnya seperti apa. Makanya kan kita selalu nge-treat strangers itu kayak, oh ya ini orangnya baik. Pun kenapa hal itu nggak bisa berlaku kepada teman kita sendiri, atau misalnya kenapa kita tuh harus menyalahkan orang sih gitu, daripada kita selalu menunjuk, ya better untuk kita reflect dulu gitu, apa yang sebenarnya, daripada kita nanyain kenapa ke orang yang sebenarnya juga nggak mau digali mungkin kenapanya, itu sangat personal bagi dia, ya better untuk kita, apa ya, untuk ini aja sih, nanyain kayak apa yang bisa kita bantu, itu mungkin lebih lebih solutif, lebih sangat bisa membantu orang-orangnya dibandingkan kalau misalnya ada orang victim blaming di sekitarku, pasti aku akan tegur gitu, pastinya gitu. Cuman tapi apa ya, in bigger society-nya kita akan susah juga sih untuk melakukan apa kalau misalnya itu apa ya, perlu didukung orang-orang yang punya resource yang cukup, punya power yang lebih kuat daripada kita. Dan menurut aku makanya penting banget sih balik lagi kepada RUU PKS sih harus tetap disahkan gitu. Entah dari perdebatannya itu apa, tapi intinya kita punya satu pegangan bahwa ya isu ini tuh memang butuh untuk ditangani secara serius gitu. Nggak cuman masalah apa namanya ya, perdebatannya kan selama ini sangat banyak gitu, dan hal perdebatan-perdebatannya itu menurut aku juga kayaknya dibandingkan dengan urgensinya kehadiran si RUU PKS ini, ya ada lebih urgensinya untuk disahkan terlebih dahulu gitu. Gitu sih, jadi menurut aku kalau misalnya kita sebagai mahasiswa bisa melakukan apa, simply as being human aja gitu. Kita bisa melakukan tindakan, misalnya kata tadi Teh Sarah, empati kita bisa dikeluarkan, ya keluarin aja gitu. Offer bantuan, misalnya kita mahasiswa hukum tahu nih jalurnya, oh ini gini. Bahkan kan di Unpad sendiri udah ada peraturan rektor yang menangani tentang kekerasan seksual ini sendiri kan, dan itu juga udah ada satuan tugasnya, udah ada timnya, kita harus melapor seperti apa, cara untuk mengadvokasikannya, dan itu sih menurut aku yang penting, kita selalu mendampingi korbannya, we're on the victim side terus gitu. Oke, kalau Kak Sarah gimana Kak?
Oke. Sebenarnya kalau apa yang harus kita lakukan ketika masih seperti itu, pertama-tama, pada beberapa hal, memang ada orang-orang yang harus kita biarkan asik aja dengan taman bermainnya gitu. Sekarang kita lihat di kasusnya. Siapa yang paling butuh pertolongan? Korban. Apa yang bisa kita lakukan adalah fokus ke korban. Ketika memang masyarakat-masyarakat yang tidak bisa dibendung gitu pemikiran-pemikiran dan penghakiman-penghakimannya, lagi-lagi kita fokus ke korban untuk memberikan support yang semaksimal mungkin lah. Apa yang bisa kita ingatkan ke masyarakat tersebut, ya ingatkan kemampuan kita. Tapi kan lagi-lagi mereka selalu punya taman bermainnya sendiri yang mereka anggap benar gitu loh. Jadi lagi-lagi simpelnya fokus ke korban. Kalau tidak bisa meringankan, jangan memberatkan. Berikan solusi-solusi yang solutif, kemana korban harus mengadu, dan nggak usah ribet-ribet untuk caci maki pelaku, karena ya sudah ada bagiannya nanti. Dan untuk masyarakat yang masih menghakimi dan masih menyalahkan, sebetulnya jangan dilawan. Karena ketidakpedulian itu akarnya ketidaksadaran, dan ketidaksadaran itu akarnya adalah ketidaktahuan. Jadi jangan kasih api sama api lagi ketika kita sebagai mahasiswa, kaum intelektual, lebih mengetahui dan lebih memahami sehingga bisa lebih bijaksana untuk peduli gitu ke orang. Gitu sih, beberapa hal nggak perlu kita ribetin lagi sih sebenarnya. Kita fokus ke korban aja untuk dampingin sampai pulih. Itu sih paling. Baik, berarti banyak banget ya Kak hal-hal sebenarnya yang emang bisa kita lakukan untuk membantu si victim, dan yang terpenting tadi adalah, kita harus selalu berada di samping korban, kekerasan dan juga pelecehan seksual ini sendiri. Oke, kita udah masuk nih Kak ke pertanyaan yang terakhir. Di pertanyaan ini aku mau tanya, mungkin Kak Haliza sama Kak Sarah ini punya sedikit pesan untuk perempuan Indonesia khususnya dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini. Mungkin dari Kak Haliza dulu nih. Kalau misalnya dari aku sih, apa ya, mungkin perjalanan kita masih panjang banget dan mungkin nggak akan pernah selesai karena kita akan selalu menemukan tantangan baru terhadap isu kekerasan seksual ini. Dan apa ya, ketika kalian tahu, sadar bahwa kalian menjadi korban, jangan malu karena kunci utama ketika kalian menjadi tahu kalian menjadi korban, kalian butuh moral support system dan cari orang-orang yang terpercaya. Kalau misalnya nggak ada orang tua kalian, cari ke teman-teman terdekat kalian atau kepada orang yang kalian percaya. Kalau misalnya bahkan sampai nggak ada di teman atau keluarga atau sahabat atau pacar gitu ya, yang bisa mendukung kalian, yang bisa menjadi support system, if you're seeking professional help, then go gitu. Jangan malu untuk juga berkonsultasi dengan profesional if needed gitu ya. Dan just go gitu kepada professional help-nya itu. Nah, terus kalau misalnya buat mungkin 16 HTP, aku ada satu puisi yang mungkin aku seneng banget, mungkin yang jadi salah satu gerbang pertama aku pengen belajar mengetahui tentang keanggotaanku dalam movement ini gitu. Ini ada puisi dari dari Saskia Wiringga, ini dari Sugiyarti Lekra. Kalau misalnya teman-teman tahu, ini sebenarnya puisi lama sih. Ini salah satu puisi yang menurut aku puisi Indonesia yang membangkitkan gerakan keperempuanan gitu di Indonesia, bahwa ya perempuan bukan gerakan, bukan masyarakat kelas 2, tapi perempuan ini setara dengan orang lain, perempuan juga manusia. Jadi kayak katanya gini, kami bukan lagi bunga pajangan yang layu dalam jambangan, cantik dalam menurut, indah dalam menyerah. Molek tidak menentang, ke neraka mesti mengikut, ke sorga hanya menumpang. Kami bukan juga bunga tercampak dalam hidup terinjak-injak, penjual keringat murah, buruh separuh harga, tiada perlindungan, tiada persamaan, syarat dimuati beban. Kami telah berseru dari balik dinding pingitan, dari dendam pemaduan, dari perdagangan di lorong malam, dari kesemat kawin paksaan, kami manusia. Mungkin segitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman
mau baca puisinya itu dari Sugiyarti, dari Elektra. Itu mungkin, semangat terus 16 AKTP. Keren banget nih puisi dari Kak Haliza. Semoga benar-benar bisa memotivasi para perempuan di Indonesia khususnya ya Kak. Kalau Kak Sarah gimana Kak? Mungkin kalau ditanya pesan, ini sebenarnya lebih ke reminder kita bersama juga dan teriakan kepedulian juga sih di Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan sedunia ini. Yang pertama, jangan terbesit sedikit pun di kepala kita untuk menjadi pelaku kekerasan seksual, baik perempuan ataupun laki-laki. Yang kedua, sebetulnya peringatan hari di 1 tahun itu sejatinya hanya sebagai pemantik dan pengingat kembali ya. Namun yang terpenting adalah bagaimana di 364 hari ke depannya kita selalu mengingat itu, melaksanakan itu sebagai hal yang penting, khususnya dalam hal ini pentingnya perlindungan terhadap perempuan. Itu yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, saya pribadi dan kita semua, ya maksudnya saya, mengecam segala bentuk tindak pelecehan seksual, mengecam segala bentuk tindakan kekerasan seksual, dan tidak ada toleransi ataupun kompromi untuk pelaku gitu loh. Karena beberapa hal mungkin bisa ya ditebus tuntas, dibayar tuntas dengan sanksi yang setimpal atau ganti rugi denda, tapi tidak dengan kehormatan perempuan atau seseorang yang sudah dirusak. Dan tolong stop untuk menjadikan apa yang seseorang pakai dan di mana seseorang berdiri sebagai alasan pembenar dari tindakan-tindakan hina yang sebenarnya faktor penyebabnya adalah kekalahan akan hawa nafsu itu sendiri, bukan apa yang orang pakai, bukan di mana orang itu berdiri. Dan selanjutnya, untuk seluruh perempuan yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia, ayo kita jaga kehormatan kita setinggi-tingginya sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia, karena itu mahkota dan kemuliaan kita gitu. Kita berhak atas kemerdekaan tubuh kita sendiri. Dan mungkin Lid, kalau boleh menutup di peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan ini, satu yang ingin aku sampaikan sih sebagai penutup, bahwa perempuan itu bukan barang yang tidak ada nilainya. Perempuan itu pada tangannya dititipi sebuah peradaban dan pada kakinya dititipi sebuah surga. Maka dari itu mereka disebut sebagai tiang negeri. Manakala baik perempuannya, maka baik pula negeri. Manakala rusak perempuannya, maka rusak pula negerinya. So jangan sampai ada muncul lagi pertanyaan, memang berapa sih peningkatan kasus pelecehan seksual di Indonesia? Tegas di sini aku katakan bahwa satu korban saja itu sudah terlalu banyak. Satu korban saja itu sudah terlalu banyak. Jadi ayo kita cegah, kita kecam segala bentuk pelecehan seksual di negeri ini, di dunia, mulai dari menciptakan rasa aman untuk satu sama lain yang ada di muka bumi ini. Jadi selamat memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Sedunia. Hidup mahasiswa, hidup perempuan Indonesia, hidup rakyat Indonesia. Thank you. Oke, Kak Sarah ternyata juga nggak kalah keren nih ajakannya bagi seluruh perempuan Indonesia. Semoga pesan-pesan tadi benar-benar bisa kita resapi ya pendengar semuanya, dan kita bisa implementasikan sehingga bisa bermanfaat baik bagi masa sekarang maupun bagi masa depan. Wah, nggak kerasa nih kita udah diskusi panjang lebar banget, dan aku yakin teman-teman podcast Sayak Dare nih bakal punya banyak insight dan juga informasi baru sekarang karena udah denger nih informasi-informasi dari Kak Haliza dan juga Kak Sarah. But sebelum nutup podcast ini, aku mau ngucapin makasih banyak ke Kak Haliza sama Kak Sarah karena udah bersedia hadir sebagai pembicara di podcast Sajak Dara episode pertama kali ini. Jangan pernah kapok untuk main ke 16 AKTP ya, Kak. Selain itu aku juga mau ngucapin makasih banyak buat para pendengar setia Sajak Dara yang udah mau mendengarin Sajak Dara episode pertama ini dari awal tadi sampai akhir. Dan jangan lupa juga buat stay tune terus di podcast Sajak Dara karena podcast ini memiliki beberapa episode kedepannya yang pastinya nggak kalah seru nih dari episode pertama kita kali ini. So, sekian podcast Sajak Dara kali ini. Aku, Lydia, mewakili teman-teman panitia yang bertugas. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di podcast Sajak Dara selanjutnya. And don't forget to break the silence and say it louder. Maka kita harapkan bahwa rancangan undang-undang PKS ini akan memberikan fungsi kepastian hukum. Karena kan
sebenarnya kalau idenya kan sebenarnya agar korban menjadi lebih terlindungi. Apakah dengan mengancamkan pidana yang tinggi korban lebih terlindungi?